Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji surah Al-Baqarah ayat 80 sampai ayat 81. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa. Kita berhenti sebentar. Yang perlu dijelaskan di potongan ayat ini adalah nun sukun di sini bertemu dengan huruf ta, maka kita membacanya dengan samar. Samar itu artinya kita tidak membacanya dengan dengung 100% atau membacanya dengan jelas 100%. Jadi samar adalah antara dengung dan jelas. Lanta. Kalau dibaca dengung 100% akan menjadi lan. Jadi di rongga hidung kita berdengung 100%. Kalau dibaca dengan jelas 100%, lanta itu menjadi jelas 100%. Maka ini antara dengung dan jelas menjadi samar. Lanta seperti itu. Wa qalu lan tamassana an-nar. Di sini ada nun bertasydid. Maka nun yang di sini kita bacanya tamassanan nar. Kapan kita membaca nun yang ini, membaca nan dibaca seperti itu, yaitu ketika kata tamassana ini kita gabungkan dengan kata annar, sehingga alifnya ini ya yang awalnya panjang itu tidak terbaca dengan 2 harokat, tapi tidak panjang sama sekali. Kalau umpamanya kita berhenti di sini, maka panjangnya 2 harokat. Misalkan wa qalu lan tamassana, berhenti di sini, panjang 2 harokat. Kalau kita gabungkan kepada di sini, maka menjadi tidak panjang lagi. Wa qalu lan tamassanan nar. Jadi nan ini bukan memanjangkan na ini, nan, tapi untuk memberi waktu atau jeda kepada nun bertasydid ini untuk dengungannya. Jadi bukan panjang. Kalau memanjangkan menjadi tamassanan nan. Berarti ini dipanjangkan. Ini. Jadi kita tidak memanjangkan nanya, sama sekali tidak panjang karena sudah bertemu dengan alif lam di sini. Nah, ada sukun di sini, sudah tidak berfungsi lagi harokat 2 harokatnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada kata illa, harokat bendera kita panjangkan 2 harokat dengan syarat ketika gabung dengan hamzah. Kalau tidak disambung maka menjadi illa 2 harokat. Makanya kita baca tadi illa. Wa qalu lan tamassana an-naru illa. Jadi illanya dibaca 2 harokat. Kalau digabungkan dengan hamzah barulah menjadi 4 sampai 5 harokat. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Nah, jadi ini panjangnya 4 sampai 5 harokat karena digabungkan dengan hamzah ini, ayyama ini. Hamzahnya ini yang membuat harokat benderanya berfungsi untuk 4 sampai 5 harokat. Kemudian di sini ada tanwin bertemu mim, ada fathatain bertemu mim, maka kita masukkan tanwin ini kepada huruf mim. Memasukkan itu apa artinya? Memasukkan itu adalah kita jangan sampai membacanya dengan jelas. Ayyaman, nah, ini asal katanya ke ayyaman sama ma'dudah. Kalau dibaca dengan jelas ayyaman ma'dudah. Kemudian man ma di sini kemudian kita masukkan tanwinnya kepada mim sehingga menjadi mamma seperti itu.
Kemudian ma'dudah di sini huruf ta bulat seperti ini, huruf ta yang bentuknya bulat seperti ini, maka kita membacanya sebagai huruf ha ketika kita berhenti. Ma'dudah, ma'dudah. Jadi jangan dibaca ma'dudata atau ma'dudatan. Nah, tidak. Ma'dudat. Nah, tidak. Kita tidak membaca ma'dudat karena di sini huruf ta-nya bulat. Kalau huruf ta-nya ini huruf tak biasa kemudian ada alif, maka kita membacanya ma'dudata. Nah, kalau ada alifnya huruf tak biasa. Karena ini huruf tak yang bulat seperti ini, maka kemudian dijadikan sebagai huruf ha ketika kita berhenti. Kalau kita menggabungkan dengan potongan berikutnya, maka menjadi huruf tak seperti semula. Nah, baik kita praktek yang berhenti. Illa ayyaman ma'dudah menjadi huruf ha. Kemudian kita lanjutkan ke kun dan seterusnya. Sekarang bacaan yang kedua adalah menggabungkan tanwin ini ke huruf qaf, maka menjadi tak seperti gimana semula. Illa ayyaman ma'dudatan kul attakhadtum. Nah, seperti itu. Jadi tanwinnya ini bertemu dengan huruf qaf sehingga menghasilkan namanya hukum di sini dibaca samar. Tangku ya. Kita lanjutkan. Qul attakhadtum indallahi ahda. Ada di sini dzal sukun. Yang perlu dijelaskan, dzal sukun di sini jangan sampai dipantulkan. Attakhadh, khadh, tidak ada pantulan. Jadi cara membacanya bagaimana? Attakhadtu, khadhtu, sama sekali tidak ada pantulan. Attakhadtu, khadhtu, tidak ada khadh, tidak ada itu. Attakhadtum indallahi ahda. Di sini ada mim sukun bertemu hamzah bertemu ain, maka kita membacanya dengan jelas. Nun sukun bertemu dal, kita bacanya dengan samar. Inda. Nah, seperti itu. Kelanjutannya indallahi ahda. Nah, di sini kita bacanya ahda. Kemudian yang tadi ayyama, misalkan kalau yang kita berhenti di sini ya, di ayyama ini menjadi ayyama. Illa ayyama. Nah, yang fathatain menjadi ma, menjadi satu. Nah, dan panjangnya 2 harokat. Kemudian untuk yang ini kenapa tidak ma'dudata? Ya karena taknya berbentuk bulat. Kalau taknya berbentuk seperti tak yang biasa, alif ba tak yang seperti itu, tak yang terbuka, maka menjadi ma'dudata. Tapi ini bukan seperti itu, maka menjadi ha. Kalau yang ini juga sama, ini ahdan, ya ahdan menjadi ahda. Jadi 2 harokat ini kita baca 1. Dan panjangnya adalah 1 alif ataupun 2 harokat. Ahda, da, ya seperti yang lainnya. Attakhadtum indallahi ahda. Kalau kita berhenti menjadi ahda, menjadi panjangnya 2 harokat. Ketika kita gabungkan ini tanwin kepada huruf fa, maka panjang 2 harokat tidak berfungsi lagi, sehingga menjadi hukum adalah disamarkan. Contoh, Qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Nah, seperti itu. Jadi akan menjadi tanwin bertemu fa, maka dibaca dengan samar. Kemudian lanjutannya di sini ada nun sukun bertemu ya, maka kita masukkan nun ini kepada huruf ya. Sama dengan seperti tadi, tanwin bertemu mim kita masukkan menjadi mamma. Ini juga sama, disertai dengungan ini. Mamma ini juga sama, disertai dengungan. Layu. Jadi jangan sampai dibaca lan yu ya. Asal katanya adalah falan yu.
Kapan kita membaca lan, falan misalkan? Kalau kita berhenti. Qul attakhadtum indallahi ahdan falan. Misalkan nggak kuat nafas, berhenti di sini. Boleh nggak berhenti? Boleh. Nah, kalau karena ini berhentinya di sini, maka menjadi falan. Nun sukunnya tidak bertemu dengan huruf apapun, ya, menjadi falan. Kalau kita gabungkan kepada potongan berikutnya, karena di awal ayat, di awal huruf pertama ini adalah huruf ya, maka nun sukun dimasukkan ke huruf ya. Falai yukhlifallahu ahdah, seperti itu. Kemudian di sini ada harokat bendera. Kenapa kita menjadi ahdah? Ya, karena berhenti. Karena kita berhenti. Kalau kita melanjutkan, maka harokat benderanya menjadi berfungsi. Karena di sini bertemu dengan huruf hamzah. Nah, dan ini diperkuat dengan tanda berhenti. Short lam, tanda wakof ini short lam, kemudian alif berbentuk ya, ini short lam seperti ini, maka kita boleh berhenti, tapi lebih baik dilanjutkan. Jadi misalkan kita berhenti, falai yukhlifallahu ahdah, berhenti. Kemudian kita melanjutkannya dari sini, am takuluna, dan seterusnya. Boleh seperti itu. Tapi yang lebih baik lagi adalah melanjutkan ahdahu ini kepada am takuluna. Contoh, falai yukhlifallahu ahdahu am takuluna 'ala Allah. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau berhenti maka tidak panjang sama sekali. Artinya akan menjadi ahdah. Nah, jadi harokat bendera tidak berfungsi. Wawu kecil ini pun tidak berfungsi. Tetap menjadi ahdah. Nah, kalau kita gabungkan kepada huruf berikutnya, di sini ada hamzah, maka ini akan berfungsi, ini harokat bendera ini akan berfungsi. Ahdahu menjadi 4 sampai 5 harokat. Ada mim sukun di sini bertemu ta, kita baca dengan jelas amta dan seterusnya. Am takuluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Insyaallah pemirsa ngaji Quran sudah bisa membaca ini dengan jelas atau dengan lancar ya. Kita melanjutkan pada ayat berikutnya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bih. Kita berhenti sebentar. Di sini ada nun sukun bertemu kaf, maka kita membacanya dengan samar. Maka bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bih. Ada tak di sini, ada tanwin ya, fathatan bertemu dengan wawu, kita masukkan ini kepada huruf wawu. Jadi jangan dibaca sayyi'atan wa tan wa. Itu dimasukkan kepada huruf wawu dan jangan lupa disertai dengungan. Sayyi'atan wa. Jadi dengungannya jangan lupa. Kita lanjutkan. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bih. Jadi kalau berhenti, maka huruf ya kecil ini tidak berfungsi untuk memanjangkan. Panjangnya sudah tidak berfungsi. Kalau kita berhenti di bih gitu, akan berfungsi menjadi 2 harokat huruf ya kecil ini ketika gabung dengan kata berikutnya. Wa ahatat bihi khati'atuh. Nah, di sini ada harokat bendera, kita panjangkan 4 sampai 5 harokat. Khati'atuhu faulaika ashabun nar. Nah, di sini juga sama. Perhatikan di sini. Ada ya kecil, ada wawu kecil. Nah, ya kecil ada dan wawu kecil ini kita membacanya masing-masing 2 harokat. Kapan? Yaitu ketika menggabungkan kepada potongan atau kata berikutnya. Kalau kita berhenti tidak panjang sudah. Contoh, wa ahatat bih.
menjadi bih. Nah, jangan dibaca bihi. Nah, kita akan membaca bihi 2 harokat ketika gabung dengan potongan berikutnya. Wa ahatot bihi khoti'atuh. Nah, berhenti di sini menjadi tuh. Sama sekali tidak panjang. Akan menjadi panjang untuk huruf ha-nya ini ketika gabung dengan huruf fa. Khoti'atuhu faulaik. Ini harokat bendera sama dengan di sini harokat bendera, sama-sama dibaca 4 sampai 5 harokat. Faulaika ashabun nar. Di sini ada nun bertasydid, kita baca dengan dengungan. Di sini ada tanda berhenti, tanda waqaf short lam seperti yang awal tadi. Maka masih ingat, ini seharusnya kita menggabungkan dengan ayat berikut atau potongan berikutnya. Boleh nggak berhenti? Ya boleh. Contoh berhenti. Faulaika ashabun nar. Kemudian lanjutannya di sini. Hum fiha khalidun. Itu bacaan pertama. Bacaan kedua adalah bacaan yang dianjurkan. Jadi sangat dianjurkan dengan adanya tanda berhenti seperti ini, dianjurkan untuk lanjut sampai di sini. Jadi tidak berhenti. Faulaika ashabun narihum fiha khalidun. Ada mim sukun bertemu fa, kita baca dengan jelas. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup mari kita baca satu kali lagi. Kita baca dari ayat 80 sampai 81. Pemirsa ngaji Quran Channel bisa menyimak bacaan berikut sekaligus mengikutinya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'ala Allah am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, baik yang membaca maupun yang menyimak ataupun mendengarkan. Silahkan subscribe channel ini, silahkan beri komentar jika ingin mungkin ada yang ditanyakan maupun kritik, saran dan sebagainya. Dan sebarkan channel ini kepada orang-orang yang membutuhkan untuk bisa mengaji Al-Quran dengan baik sesuai dengan hukum tajwid. Semoga kita dijadikan ahli Quran, yaitu orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran menjadi syafaat kita di hari kiamat, dan kita menjadi orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.